Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat WL Trading untuk tanggal 4 Oktober 2024 di hari Jumat ya. Hari yang biasanya marketnya kurang begitu rame ya, mungkin ya nggak tahu juga sih, biasanya soalnya seperti itu. Apakah banyak trader yang pakai margin dan nggak mau nginepin sahamnya sehingga posisi TP ataupun CL ya di realize di hari Jumat gitu. Saya juga nggak tahu, tapi mungkin seperti itu. Dan ya biasanya nggak banyak sih saham yang perform di hari Jumat ya. Ya mungkin menurut saya aja. Oke, sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual ya. Jadi saya melakukan analisa saham, saham yang menurut saya menarik saya info. Dan saya juga biasanya nggak info titik entry, titik TP, titik SL ya. Jadi ya ini cuman jadi watchlist saham saya aja gitu ya. Dan harapannya teman-teman bisa melakukan analisa ulang dan harus paham ya bahwa buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Dan ya menurut saya juga marketnya belakangan nggak enak ya, kurang begitu enak ya, nggak banyak saham rame yang enak di scalpingin. Ya seperti itulah. Ya saya harap teman-teman bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Ya, di tanggal 4 Oktober ada PYFA, Laba, Kras, dan juga PNBN ya. Ada 4 saham yang menurut saya menarik. Tapi gimana besok trading apa enggak? Ya trading, tapi saya pakai sizing sangat-sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena dana saya masukin semua ke IPO ya, ke IPO. Jadi ya 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 gitulah ya. Jadi saya juga ngerasa kondisinya seperti itu. Jadi saya cuma sharing aja berdasarkan apa yang itu ya yang saya lakukan gitu ya. Nah, ini sedikit review teman-teman ya, mungkin sedikit review. Sorry saya buat gini. Nanti juga saya akan info ada 2 saham ya menurut saya udah mau dekat-dekat ini ya, dekat-dekat dia punya apa? Resist gitu ya. Kalau dia break biasanya akan suka menarik gitu dan ya biasanya bisa kasih cuan gitu ya. Ini saya review dulu kemarin tanggal 3 Oktober saya rekom saham Medco. Dan Medco ini ketika market opening dia naik kenceng ya, di high-nya 14.55 tapi akhirnya close-nya 1370. Itulah ya, kadang-kadang saya juga bingung. Dia udah break, akumulasi kuat, volume kuat, toto hari ini dijarumin. Ya gitu juga sama Elsa merah, kayaknya barengan emang ya. Elsa terus NRG juga di luar prediksi, saya pikir grupnya Bakri akan main, ternyata enggak, guyuran. Dan hari rekom yang kemarin hanya 1 saham ya menurut saya yang perform. Ya memang kalau dalam kondisi market yang kurang oke, ya menurut saya presentasinya jadi makin sulit. Dan Raja ini sih sebenarnya kalau dilihat dari data transaksi ini mostly masih oke ya. Dan kalau seandainya ngikutin technical ya ini sebenarnya udah jebol dia punya resist ya. Harusnya paling besok dia sideways gitu ya beberapa hari ke depan ya. Kalau dia ya bisa jadi juga sih lanjut naik sih karena data transaksi udah oke. Tapi kalau secara teknikal dia udah reach ke dia punya resist ya menurut saya seperti itu. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Ini 3 saham yang di depan yang saya rekom. Ini saya nggak bicara berdasarkan fundamental ya teman-teman. Dicatat saya bukan investor, saya hanya trader. Apa yang saya lihat hanya volume, data transaksi, dan juga posisi bid offer biasanya gitu ya. Bid offer data transaksi, lebih ke data transaksi. Jadi kalau misalnya bicaranya fundamental, kenapa entry di saham Kras misalnya? Waduh, saya nggak bisa jawab tuh teman-teman. Ya, yang pertama ini saya info saham PYFA ya. Jadi saham PYFA ini dia sempat kena suspend 1. Setelah suspend 1 ini udah mau deket-deket arah atau sampai di arah ya kalau saya nggak salah, pokoknya deket-deket arah. Tapi closingnya akhirnya merah ya. Kenapa merah? Sebenarnya nggak merah sih ya, karena dia posisinya opennya udah terlalu high dan hari ini dia naik 5,69% dan data transaksinya oke ya, data transaksinya oke. Dan pola pergerakan saham PFA ini sebenarnya kalau sekuritasnya bisa mumpuni ngejar ya market opening dia ngegas gitu ya. Dan pola kayak gini saya suka. Kenapa? Saya bisa copet-copet 1-2 atau ya mungkin 1-5 1-2% lah ya, 1-2%
possible menurut saya kalau lagi jalan kencang. Jadi entry langsung exit gitu. Ya untuk scalping memang untuk PFA menurut saya menarik. Tapi ya balik lagi saya ingetin tadi sudah saya info di awal, besok adalah hari Jumat. Saran saya jangan hold. Ini saham saya pikir disuspend tapi enggak. Jadi menarik untuk dipantau besok. Kenapa? Data transaksinya oke. Apakah pasti naik? Belum tentu gitu ya. Ya semoga teman-teman paham gitu ya. Saya yakin teman-teman yang nonton konten saya itu lama-lama paham juga ya gimana sih cara saya melakukan analisa saham, dan akhirnya yang belum paham ya mungkin ya pasti akan jadi paham gitu. Oh gini ternyata cara analisa gitu ya. Ya, yang kedua saham laba. Ini juga saham agak ngeri. Kenapa? Ya dia suspend 2, ini suspend 2-nya lama, terus masuk FCA, FCA naik terus turun begitu open dari FCA dilepas ya dari notasi papan pemantauan khusus gitu ya. Dia arah, begitu naik lagi, setelah naik besokannya turun dan hari ini naik. Ya sebenarnya pola ini sebenarnya belum reverse ya, belum terkonfirmasi reverse menurut saya, tapi ya pola pergerakannya ini loh yang membuat gimana ya, kalau nggak dilirik kayaknya gimana, dilirik takut gitu ya. Tapi di antara saham-saham lain pun nggak banyak pilihan gitu kan. Ya itu yang saya rasa sih soalnya teman-teman. Ya, hari ini saham laba itu naik 22% dan naiknya itu di sesi 2 ya. Naiknya di sesi 2. Data transaksinya gimana? Ini mix. Menurut saya ada mix ya. PD di sini saya juga nggak tahu. Kalau dia memang institusi, apakah ada institusi yang masuk di saham laba ya? Ada ya. Mungkin ada ya. Mungkin ada kalau dia institusi. Tapi kalau dia big player retail ini luar biasa sekali. Nah, ini di sini juga menurut saya ada SQ juga jualan. Ini kan jarang muncul ya SQ, AI sih, YPXL. Ya, sebenarnya ini mix match. Jadi kayak perang antar big player sih sebenarnya. Cuma ya saya nggak mau fokus detail itu. Yang jelas data transaksi hari ini dia akum, dia punya average-nya 577. Data transaksinya oke ya, data transaksi oke. Harapannya laba ketika market opening besok dia kencang ya. Kalau dia naik kencang bisa dimanfaatin untuk scalping. Dan saya nggak akan hold ya teman-teman. Ingat saya nggak akan hold terlebih 3 saham yang depan ini. Nah, yang selanjutnya saya punya saham keras. Ini saham udah jelas ya BUMN, Krakatau Steel. Ya sebenarnya kurang oke, tapi saya nggak tahu nih sentimen apa yang bikin dia malah naikin harga sahamnya. Yang saya paham secara fundamental ini kurang oke. Ya dari sini kelihatan nggak sih ya sebenarnya finansial ya. Nah nih dibulet-buletin ini kan rugi ya. Udah itulah ya. Nah, data transaksinya gimana? Data transaksi sebenarnya sahamnya bergerak di ranging di area ya bisa dibilang nggak kemana-mana gitu ya, paling naik dikit-dikit gitu ya di sini-sini itu. Ya range-nya ya kurang lebih, dan hari ini volumenya naik kenceng. Data transaksinya gimana? Data transaksi value-nya 6,6 miliar dengan volume 400.000 lot gitu ya. Nah kemarin 100.000 144 sebenarnya udah ada tandanya sih kemarin. Kalau tanggal 1, wah 1 nggak ada liquid-liquidnya, cuma 400 juta. Sepi banget ini ya, udah kayak kuburan. Tapi tiba-tiba di tanggal 3 jedor 6 miliar. Jadi ya memang mungkin ada momentum market maker lagi main atau apapun itu momentumnya, saya nggak terlalu pusing ke situ. Yang jelas ini saham kan naik dengan kenaikan yang cukup tinggi 24%. Data transaksi oke. Cuman kita harus hati-hati aja terhadap gocekan si market maker. Jadi kalau saya soalnya scalping ya teman-teman, jadi perlu digarisbawahi kalau seandainya nggak sesuai sama plan saya langsung cut loss. Jadi buat teman-teman yang nggak biasa, nggak mau cut loss ya mungkin lebih better cari saham-saham yang pola pergerakannya tuh nggak terlalu volatil kayak gini. Ini bisa jadi besok dia naik dikit langsung dibanting lagi gitu ya, soalnya seperti itu. Yang keempat saya punya saham PNBN. Ini sebenarnya grupnya Panin ini. PNLF juga main, tapi PNLF data transaksinya menurut saya kurang oke. Yang lebih oke itu PNBN. Ya, sahamnya ganteng ya, liquid maksudnya ya, liquid, data transaksi oke. Kalau ngelihat chartnya juga uptrend. Ya, ini kan udah jelas ya. Kita lihat dari Agustus ini kan jelas dia naik terus gitu ya. Dan dia nurut di garis MA 2022 ya. Nurut gitu. Jadi oke menurut saya. Ya, kalau ini sih sebenarnya kalau hold saya rasa masih oke PNBN. Dan 2 saham lain ya yang menurut saya akan menarik juga untuk dipantau. Yang pertama tuh ada BDKR. BDKR kenapa menarik? Data transaksi udah jelas harus terkonfirmasi oke. Yang exit itu asing ya, AK Foreign.
Nah, yang exit itu akal foreign dan posisinya sekarang ada di resist. Nah, ini ya. Saya sebenarnya sederhana aja mainnya ya teman-teman. Nah, ini resist. Ini kemarin, ini hapus dulu biar nggak bingung. Nah, ini ada di resist. Kalau seandainya besok dia kuat bertahan dan kuat ini ya naik gitu ya, naik di area, mungkin bisa jebol resist, bisa closing di area atas 940, misalnya dia closing 950, ini biasanya akan lanjut naik gitu ya. Dan dengan volumenya juga lebih gede ya, break vol 20 volume rata-rata 20 hari. Makanya kalau besok dia perhatiin volumenya gede, ini biasanya akan menarik. Nah, terus yang kedua ada saham DRMA, juga modelnya sama, mirip-mirip, volumenya mulai keluar, posisinya ada di resist. Kalau seandainya dia break, ini akan terkonfirmasi untuk menarik entry ya, menarik untuk entry swing pendek gitu ya. Ya, dan ya mungkin seperti itu aja teman-teman. Saya pribadi tadi saya udah bilang di awal, dana saya terfokus ke saham IPO ya. Saya main 2 account, jadi ya itulah ya, saya mungkin trading hanya size kecil aja, size lucu-lucu besok ya. Jadi dari saya untuk besok 4 Oktober PFA laba keras PNBN ya. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.